Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus tergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata pada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, bagaimana rasanya jadi Katolik? Senang enggak? Senang. Wah, kenapa senang? Karena jadi Katolik. Raja pertanyaan di bola Bali. Ya. Kenapa jadi Katolik? Karena senang. Kenapa senang? Karena jadi Katolik. Ya. Aneh apa kuwi Katolik itu? Ya. Kenapa senang? Ya, pertama-tama karena kita sudah ditebus oleh Kristus yang mati di kayu salib. Nah, lucunya hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam, tapi justru Raja ini, dan dia disebut Raja sungguh-sungguh ketika dia di kayu salib. Nah, memang Sang Raja yang demikianlah yang kita ikuti, yang kita sembah dan kita muliakan. Malah yang hadir dalam diri kita dalam baptisan, sakramen-sakramen, yang membuat kita orang Katolik menjadi tidak hanya senang tapi bahagia. Nah, itulah. Jadi alasan jadi Katolik itu orang kok ya karena duwe rumah sakit, romone lucu-lucu, ora ngono kuwi. Kemelana Rama bentuke kaya matoa. Sapa kae? Saya Romo Yohanes Dwi Harsanto. Romo Santo. Saya Vikep kategorial Keuskupan Agung Semarang. Jadi ada Vikep teritorial, Romo Maradio itu Vikep Jogja Timur, Romo Yudono Suwondo Vikep Jogja Barat, Romo Budi Haryono Vikep Surakarta, itu teritorial ya. Romo Dodit Haryono Vikep Kedu, Romo Sugiono Vikep Semarang, itu teritori. Nah, saya itu kategori Vikep kategorial, wakil uskup urusan kategorial, urusan kelompok-kelompok yang kategori-kategori yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Ada 96 kelompok terbagi 3 kategori. Kategori pertama kategori yang diutamakan Bapak Uskup, yaitu KLMTD. Apa itu? KLMTD singkatannya? Kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, ini. Sok tak plesetke dadi klomat kelamet. KLMTD itu klomat kelamet. Nah, itu ya. Nah, itu antara lain kelompok waria Katolik. Kelompok teman-teman kita yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, penyintas bunuh diri, orang-orang yang gagal bunuh diri.
kelompok kabeh yang terpinggirkan itu, single mom, single mother, kelompok HIV AIDS, teman-teman kita yang penyintas HIV AIDS ya. Itu mendampingi kayak gitu ya. Itu yang juga yang difabel dari A sampai G ya, itu. Lalu berikutnya yang kelompok doa banyak sekali, ada Legio Maria, karismatik, ada apa lagi, kerahiman ilahi, ada kelompok doa itu kayak banget. Lalu yang ketiga adalah kelompok profesi atau profesi seniman Katolik, penulis Katolik, dokter, dosen, dokter hewan Katolik. Jadi tapi yang terakhir dokter hewan Katolik ini, yang Katolik dokternya ya. Dudu asune wedhuse dok Katolik. Nah, itu saya ya. Nah, jangan jadi Katolik hanya karena apa-apa diurusi Katolik ya aku seneng. Bukan itu, tapi alasan pertama-tama adalah karena Yesus Kristus, Raja semesta alam, itu mau bersahabat dengan kita, mau rendah hati dan mati di kayu salib demi aku dan kamu. Nah, jadi demi kita semua. Tadi dia diejek-ejek di kayu salib, para pemimpin mengejek dia, orang lain ya selamatkan, coba saiki selamatkan dirinya sendiri. Prajurit kroco ini mengolok-olokkan dia, mengunjukkan anggur asam, ben mabuk maksudnya. Nek mabuk nak terus ngomyang, omong lucu-lucu dari atas salib itu. Bahwa itu hiburan bagi mereka. Itu ya. Memang hiburannya yang kuwe wong cilik. Maka Yesus tidak jawab apa-apa karena yang mengolok-olok dia itu adalah orang-orang yang susah, wong stres gitu. Nek stres nggak mungkin mengolok-olok orang yang sengsara kayak gitu, ya toh. Tapi Tuhan paham, dia tidak membalas. Gitu. Bahkan di bagian Injil yang lain dikatakan, kalau kamu putra Allah, kamu yang bisa memelekkan orang buta, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang membuat orang mati hidup, turunlah dari salib kalau kamu betul putra Allah. Turunlah dari salib kalau kamu raja semesta alam. Turunlah dari salib. Dia kalau mau bisa nggak turun dari salib? Bisa, gampang banget. Gampang banget. Nah, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena bukan saya. Nah aku ngono pasti terus medun ngamuk tak jak gelut wong-wong kuwi. Kok antemi kabeh. Tak jak gelut ning khusus bagi menggon khusus jambak-jambakan. Wani aku. Amboro kowe kabeh aku wani. Ning jambak-jambakan lho ya. Ora oleh liyane. Nek ketak-ketakan aku kalah. Niku. Oh nek aku ngono langsung jadi salib tuh medun, kok ngamuk wis. Ajar kabeh. Tapi syukur bahwa Tuhan Yesus tuh yang di kayu salib itu tidak turun. Dudu aku soalnya itu. Dia paham. Rakyat yang dia hadapi sebagai raja ini adalah rakyat kecil. Rakyat yang stres. Pemimpin Yahudi itu ya wong stres karena apa? Dijajah Romawi. Yang menyalibkan dia orang-orang Romawi, tentara itu ya kroco-kroco ya, orang yang stres juga. Nggak mungkin jenderalnya, senturionnya yang menyalibkan dia, enggak, itu pasti kroco. Mengolok-olok, menghina-hina itu jelas sih. Dan pasti omongannya ya kasar-kasar. Yang ditulis di kitab suci itu ya tidak kasar yang kenyataannya pasti. Nah, tapi Yesus diam karena tahu ini orang-orang yang butuh keselamatan. Walaupun dia harus sakit-sakit di kayu salib, maka dia tidak mau turun. Itu alasan itu yang pertama. Yang kedua,
yang paling mendasar adalah kalau dia turun dari salib, dia ngeprank. Tahu ngeprank ya? Ngeprank itu ngapusi. Bahasa Ibraninya ngapusi. Itu bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesianya menipu. Karena apa? Karena dia dulu mengatakan apa? Kamu sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Sahabat itu ya tahu segala yang ku lakukan, ku beritahu segala yang ku lakukan. Aku ya dalam dirimu, dirimu dalam aku. Sahabat kok. Nah kok dia turun dari salib, dia bukan sahabatku dong. Kalau dia turun dari salib, karena apa? Kalau sahabat kok takut mati, padahal aku sahabatnya yang dianggap sahabat ini bisa mati. Menurut aku mati kancane sopo? Siapa temanku ketika aku mati? Oh dia katanya sahabatku, nggak berani mati. Ya toh? Maka kita orang Katolik kebahagiaannya di situ. Aku mati pun punya sahabat yang mati di kayu salib. Yesus Kristus Sang Raja. Syukur dia tidak mau turun dari salib. Nah, dia turun dari salib, wah ya itu Allah apa itu, putra Allah nggak berani mati. Apa? Aku nggak akan mengimani orang yang kayak gitu. Wis ora gelem mati saka salib, ngerebut rambutku. Mula dadi gondrong deh. Sok nang swarga tak jaluk ah. Balik rambutku. Lah kan di Injil yang lalu kan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, aku njukuki rambutku deh. Mula sesuk tak jaluk. Nah itu, jadi dia sahabat karena mau mati di kayu salib. Dia sang raja semesta alam mau menebus kita semua. Bahagianya jadi orang Katolik ya di situ. Dan setiap kali kita bikin tanda salib ini sing mantap. Karena ini sang raja yang sahabatku yang ketika aku disalib, ketika aku mengalami salib, mengalami penderitaan, susah dalam hidup ini dan puncaknya nanti mati, aku punya sahabat. Tidak hanya dalam suka, ya dalam suka gampang, dalam duka. Dan duka paling mendalam itu mati. Nah, dalam kematian itulah dia jadi sahabat sejati. Karena dia mau mati. Tapi dia bangkit. Naik ke surga dengan mulia, bertahta sebagai raja semesta alam. Maka aku yang bersama dia sahabatnya pun akan bangkit. Nah, iki iman kita ya. Yang membuat orang Katolik itu bahagia. Ya walaupun banyak penderitaan di dunia ini, banyak sengsara, dan puncak sengsara itu adalah kematian. Tapi kita bahagia, sukacita karena disertai dia yang mati di kayu salib. Baiklah kita bersikap seperti penjahat yang di sebelah kanan itu. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Raja yang menjadi sahabat. Konsekuensinya apa? Ya, kita pun mesti bersahabat dengan orang-orang lain, bahkan dengan alam lingkungan. Sahabat serawung dengan orang-orang lain, siapapun itu, agamanya apa, jabatannya apa di masyarakat, keadaan dirinya bagaimana, mbok lara, mbok sehat, kita sahabati. Mengapa? Karena sebetulnya kita sama-sama orang yang bisa mati dan pasti akan mati. Sama-sama calon jenazah, sama-sama calon arwah. Maka mari kita bersahabat. Karena apa? Nah, Yesus sendiri, Putra Allah, Sang Raja, mau bersahabat dengan kita dalam kematian. Ya, untuk serawung itu juga syaratnya rendah hati seperti Kristus yang rendah hati. Nah, kita rendah hati saja, mau podo-podo arep mati ya. Itu ya, saudara-saudara, calon jenazah. Maka bahkan jenazahnya orang Katolik itu kan happy ya. Di dalam peti jenazah itu happy kan disertai Tuhan Yesus. Lihat jenazahnya orang Katolik ya, didandani pakai benges, pakai pupur ya. Tahu benges enggak? Enggak tahu. Uang desa.
Benges itu bahasa metropolitan. Ya. Jadi pupur, tahu ya pupur? Tahu? Ah, wong kutha kuwi. Itu ya. Jadi itu. Nah, itu senyum ya toh. Nah, malah saya pernah waktu saya di paroki, pernah di Kemetiran saya. Oh, saya tinggal sekarang di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan. Saya di Muntilan saya tinggal. Nah, ketika saya di paroki Kemetiran itu pernah ada yang meninggal pas pandemi gini dikasih masker. Wow, elok tau wong Katolik iki. Sangat taat protokol kesehatan sampai di surga ya toh. Nek maskere wae ana tuh ning kene iki ana logone MU. Bal-balan kuwi. Nah, itulah orang Katolik ya. Happy di dalam sebagai orang-orang yang ditebus Kristus. Nah, sehingga wong menjenguk di peti mati itu pada senyum-senyum. Wah, mengki terus warga njagoi MU nggih, Pak. Nah, niku nggih. Nah, niku lucu gitu. Nah, maka ayo kita bagikan sukacita ini pada teman-teman lain. Siapapun, agama apapun, suku apapun, keadaan orang apapun, khususnya yang KLMTD, yang kelamat-kelamat, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Juga malah kepada alam lingkungan. Ya, saya dengar Kalasan ini ada gerakan peduli sampah, ya toh? Sampah dikukup, didol, biar diolah sesuai dengan sifat sampahnya. Nah, itu peduli sampah. Tapi juga peduli yang lain, air hujan, tanah, semuanya itu peduli lingkungan hidup. Karena dia juga ciptaan Sang Raja Semesta Alam. Ya, Raja Semesta Alam untuk kita semua. Tumbuhan, hewan apapun mari kita perhatikan ya. Untuk kesejahteraan dan kemuliaan Tuhan, kesejahteraan kita dan kemuliaan Tuhan. Maka mari kita lanjutkan DKRC ini dengan doa-doa itu bersaudara, karena kita punya Sang Raja yang menyaudarai kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa.